Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Ada beberapa komen teman kos yang menarik perhatian abdi kos tentang Sukuna yang terkena azab karena meremehkan Yuji. Yap, memangnya seberapa parah Sukuna meremehkan Yuji sampai-sampai banyak teman-teman kos yang merasa Sukuna sedang menerima azab dari perbuatannya tersebut. Ya langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, meremehkan kemampuan Yuji sebagai wadah. Setelah menunggu 1000 tahun, akhirnya Sukuna bangkit di tubuh Yuji. Dia tertawa jahat sambil menyusun rencana pembantaian. Namun ya, saat baru merayakan kebangkitan, tiba-tiba Sukuna terkejut karena tubuh Yuji kembali mengambil alih kesadarannya. Sukuna pun mencoba menginkarnasi tubuh Yuji tapi gagal karena yang terjadi, Sukuna dan Yuji malah koeksis dalam satu tubuh. Yap, dengan keadaan seaneh ini, Sukuna masih bisa-bisanya meremehkan Yuji dan muncul seenaknya dari bagian tubuh Yuji. Dia bahkan mengancam akan membunuh Gojo di hadapan Yuji setelah 20 jarinya lengkap. Kedua, mengolok-olok kelemahan Yuji di arc tahanan remaja. Di arc tahanan remaja, Yuji langsung dihadapkan pada Fingerbearer, yaitu roh kutukan kelas spesial yang bangkit karena jari Sukuna yang dia bawa beresonansi dengan jari yang telah dimakan Yuji. Dari sinilah Yuji dibantai Fingerbearer hingga dia memohon pada Sukuna agar mengambil alih tubuhnya. Sukuna pun menuruti keinginan Yuji dan mengoverpower Fingerbearer. Namun ya, setelah pertarungan selesai, jiwa Yuji tidak juga kunjung kembali untuk mengambil alih tubuhnya. Sukuna pun memanfaatkan tubuh Yuji untuk mengetes kekuatan Megumi. Setelah yakin, Sukuna lalu menyusun rencana untuk berpindah ke tubuh Megumi. Caranya adalah dengan membiarkan tubuh Yuji mati. Ketiga, mempecundangi Yuji di alam jiwa. Setelah tubuh Yuji mati, jiwa Yuji masuk ke init domain Sukuna. Sukuna pun ditantang gelut Yuji, namun dengan mudah dia bisa mempecundanginya. Dari sinilah strategi untuk berpindah ke tubuh Megumi dimulai, yaitu Sukuna membuat sumpah pengikat dengan Yuji untuk bisa memakai tubuh Yuji selama 1 menit setelah meneriakkan kata Enchain. Sebagai gantinya, dalam 1 menit tersebut Sukuna dilarang menyakiti orang lain, plus jika Yuji setuju, Sukuna akan menghidupkan tubuh Yuji kembali dengan teknik kutukan pembalik. Yuji awalnya menolak sumpah pengikat tersebut dan memilih menantang Sukuna. Jika Sukuna bisa mengalahkannya, maka Yuji akan menerima sumpah pengikat tersebut. Dan ya, beberapa detik kemudian Sukuna memotong kepala Yuji. Keempat, menertawakan Yuji bersama Mahito. Yuji Itadori dekat dengan seorang anak yang punya bakat penyihir bernama Junpei. Saking dekatnya, Yuji sampai berjanji jika kelak dia dan Junpei akan menggapai impian bersama sebagai penyihir jutsu. Namun ya, dalam perjalanannya, Mahito mempengaruhi Junpei hingga dia salah jalan dan harus melawan Yuji. Saat melawan Yuji inilah Mahito datang dan mengkhianati Junpei. Dia merubah Junpei menjadi Pokemon. Jadi ya, Junpei menjadi Pokemon sebelum sempat bertobat, apalagi menggapai mimpi bersama Yuji, Megumi, dan Nobara. Dari sinilah Yuji memohon agar Sukuna menyembuhkan Junpei dengan cara apapun, tapi Sukuna menolak dan malah menertawakan Yuji bersama Mahito. Kelima, menghancurkan mental Yuji dengan membantai Shibuya. Setelah kalah dari Choso, Yuji yang pingsan dicekoki jari Sukuna hingga membangkitkan Sukuna di kekuatan 15 jari. Dari sinilah Sukuna memanfaatkan kesempatan untuk membuat tubuh Yuji berlumuran dosa. Dia membantai Shibuya dan membunuh hampir semua orang yang ada di sana. Setelah Shibuya rata dengan tanah, Sukuna mengembalikan tubuh Yuji dan membuat tubuh tersebut mengingat segala pembantaian yang dilakukan Sukuna. Yuji pun langsung jijik dengan perbuatannya. Saking jijiknya, Yuji sampai muntah-muntah setelah mengingat apa yang telah dilakukan tubuhnya. Keenam, berpindah ke tubuh Megumi. Setelah menunggu berbulan-bulan, akhirnya kesempatan untuk berpindah ke tubuh Megumi muncul, di mana objek kutukan Yorozu menunjukkan sifat aslinya, yang itu artinya Sumiki telah 99% mati sejak beberapa hari yang lalu. Setelah Yorozu menginkarnasi tubuhnya, satu-satunya alasan Megumi untuk bertahan hidup pun hilang. Sukuna yang ada di tubuh Yuji akhirnya membuka sumpah Enchain dan memindahkan semua kekuatannya pada satu jari Yuji.
Yuji lalu memotongnya. Yap, setelah berhasil memotong satu jari Yuji, Sukuna mengolok-olok kebodohan Yuji yang membuat sumpah pengikat tanpa menginkludkan dirinya sendiri. Jadi Sukuna memotong jari Yuji tidak dianggap melanggar sumpah karena menyakiti diri sendiri, bukan menyakiti orang lain. Sukuna pun mencekokkan jari tersebut pada Megumi, berpindah ke tubuhnya, lalu meninju Yuji dengan sangat telak di perutnya. Ketujuh, kabur dari Yuji sambil menertawakannya. Ditinju telak ternyata tidak membuat Yuji mati. Dia bangkit kembali untuk melawan Sukuna dengan bantuan Megumi yang menurunkan output Sukuna hingga tersisa 10%. Yuji pun balik menghajar Sukuna ditambah bantuan dari Maki. Yuji berhasil memojokkan Sukuna hingga Uraume datang untuk menolongnya. Namun alih-alih melanjutkan pertarungan 2 lawan 2 bersama Uraume, Sukuna malah kabur sambil menertawakan ekspresi Yuji yang menyedihkan, mirip seseorang dari Harima. Kedelapan, membunuh Gojo di hadapan Yuji. Setelah mendapatkan kekuatan 19 jari plus 1 mumi, Sukuna berniat menepati janjinya untuk membunuh Gojo. Dan ya, meski berlangsung alot karena Sukuna harus menahan kekuatannya, pada akhirnya Sukuna berhasil membunuh Gojo. Dari sinilah Yuji yang datang setelah Kashimo dikalahkan kembali diremehkan Sukuna, meskipun Yuji datang dengan penampilan baru yang lebih sangar. Kesembilan, membunuh Higuruma di hadapan Yuji. Menghadapi Sukuna bersama Higuruma tidak lantas membuat Sukuna mengakui kehebatan Yuji. Dia bukannya fokus pada Yuji, tapi malah fokus pada Higuruma. Yap, Sukuna fokus untuk membuff Higuruma dengan cara menyiksanya, membuat Higuruma mempercepat pembelajarannya tentang Jujutsu hingga sampai pada teknik kutukan pembalik. Setelah itu, Higuruma tidak bisa mencapai level yang lebih tinggi, jadi Sukuna membunuhnya di hadapan Yuji, membuat momen kematian Nanami terulang kembali di hadapan Yuji. Ke-10, membunuh Choso di hadapan Yuji. Setelah insiden Shibuya, Choso menjadi kakak yang selalu mendampingi Yuji apapun keadaannya, bahkan mau bertarung di samping Yuji siapapun lawannya. Bahkan Choso rela Yuji memakan ke-6 saudaranya yang lain agar 6 adiknya hidup di tubuh Yuji. Namun ya, saat terperangkap di domain Sukuna, simbol domain Yuji tidak mampu menahan domain 99 detik Sukuna. Sukuna yang berniat membakar semua penyihir dengan api Kamino membutuhkan jeda waktu. Dari sinilah Choso langsung menuju Yuji dan melindunginya dengan perisai darah dari luar, membuat tubuh Choso terbakar hingga menjadi abu tepat di hadapan Yuji. Ke-11, meremehkan Yuji hingga akhir. Yap, meski Yuji menunjukkan banyak potensi kuat untuk memojokkan Sukuna, Sukuna tetap saja meremehkan Yuji hingga akhir. Bahkan saat Yuji berhasil merangkak naik ke Jacob's Elder Angel sama seperti dirinya, Sukuna tetap memanggilnya bocah sialan. Padahal baru beberapa detik yang lalu Sukuna memuji Todo sebagai penyihir sejati. Kebencian mendarah daging Sukuna inilah yang akhirnya membuat Sukuna diazab oleh Yuji dengan domain expansion. Bahkan secara literal, domain Yuji menggunakan mudra jari tengah, yang itu artinya Yuji sedang meng-FU Sukuna dengan domainnya. Yap, ini tentu ultimate savage dari seorang keponakan yang punya paman berhati keras. Apakah berikutnya Yuji bisa melunakkan hati sang paman sehingga mau mengakui Yuji sebagai satu-satunya penyihir yang berhasil mengajarkan kepadanya arti cinta? Tidak sabar untuk menantikannya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.